Kita akan belajar dari buku Imamat, dan itulah buku pelajaran ketiga, Korban Keselamatan. Dan kita telah belajar tentang persembahan, dan dalam kitab Ibrani itu adalah kurban, yang artinya untuk semakin dekat dengan Allah. Sesuatu yang membuat kita semakin dekat pada Allah. Dan saya ingin mengingatkan kalian yang di sini untuk memuliakan Allah dan memberikan persembahan ibadah pada Allah dan datang pagi dan melayani, mendedikasikan waktu kalian, talenta kalian, memuliakan Allah, menyanyi kepada Allah, translate, AV, Sunday School, setiap bagian yang yang ketika kalian berpartisipasi memberikan persembahan ini, saya percaya kalau Allah memiliki berkat khusus bagi kalian, dan semoga hatimu bisa diangkat pada Allah dan semua kekhawatiran kamu, masalah kamu, semoga diterima oleh Allah dan mengubahnya menjadi berkat bagi kita. Dan lagu yang dinyanyikan oleh Kur pada hari ini, saya sangat terkejut. Karena ini benar-benar tentang khotbah hari ini, saya nggak tahu judulnya apa. Tapi lagunya bisa diberikan judul Korban Keselamatan. Kita akan berbicara tentang ini nanti. Jadi kita telah belajar tentang persembahan, dan 2 hari Tuhan sebelumnya kita belajar tentang korban bakaran dan korban sajian. Dan kita telah belajar kalau persembahan ini bukan hanya sesuatu yang merupakan aturan atau sesuatu yang diikuti orang-orang di perjanjian lama, tapi ini juga melambangkan karakter dan pelayanan dari Yesus Kristus. Jadi 2 korban ini atau 2 persembahan ini mengajarkan kita siapakah Yesus Kristus itu dan apa yang akan Ia lakukan atau apa yang Ia telah lakukan dari sudut pandang kita. Dan semua persembahan itu berfokus pada salib Yesus Kristus. Jadi korban bakaran itu adalah pengorbanan Yesus untuk menebus dosa kita. Korban sajian itu adalah kehidupan yang dijalani oleh Yesus di bumi ini. Dan ini menggambarkan dan menunjukkan pada kita contoh dari hidup yang harus kita ikuti setiap hari. Sebagai orang-orang yang telah diselamatkan, yang dosanya telah diampuni. Dan hari ini korban keselamatan sangat mirip dengan korban bakaran, tapi ada perbedaan yang sangat penting. Jadi kita akan berpikir tentang dan fokus pada beberapa dari perbedaan itu dan berpikir apa itu korban keselamatan. Jadi mari kita mulai dari ayat 1. Jikalau persembahannya merupakan korban keselamatan, maka jikalau yang dipersembahkannya itu dari lembu itu seperti sapi, seekor jantan atau seekor betina, haruslah ia membawa yang tidak bercela ke hadapan Tuhan. Korban keselamatan dalam bahasa Ibrani itu adalah slamim. Kalian bisa sebut slamim atau tidak? Slamim. Itu seperti apa ya? Itu bukan dari kata salami, tapi datang dari kata shalom. Jadi itu artinya damai atau hadiah, tapi juga memiliki arti yang artinya utuh, sesuatu yang melimpah, mencukupi, sesuatu yang bisa mengatasi, sesuatu yang bertahan dan tidak menjadi usang atau lewat selama-lamanya. Itu adalah arti di balik kata slamim ini. Sesuatu yang melimpah, mencukupi. Apa yang bisa kamu bayangkan di sini? Apa yang ada dalam pikiran kamu? Sesuatu yang tidak pernah habis sampai selama-lamanya. Itu seperti Taman Eden. Kebahagiaannya, kedamaiannya, mencukupi, melimpah. Jadi arti sematik ini, kedamaian datang
ketika kita mendapati berkat seperti dari Allah yang tidak pernah habis. Itu adalah kecukupan yang kekal. Sesuatu yang datang sebagai hasil dari melewati, misalnya ada suatu masalah, ada kekuatan iblis yang menyerang kita. Saat kita melewatinya, maka kita mengalami kedamaian itu. Damai adalah hasil dari kemenangan. Juga ada kata yang lain yang digunakan oleh ahli-ahli Alkitab, dan kata itu adalah shalem. Sama seperti shalom, tapi shalem artinya syukur. Jadi korban itu atau persembahan ini memiliki ide seperti ini dan pengertian seperti ini. Melewati, hadiah, sesuatu yang merupakan hasil dari melewati atau menang, berkat kekal dari kecukupan dan kelimpahan. Dan sebagai hasilnya kita mendapatkan kedamaian. Dan pada saat kita mendapatkan kedamaian, apa yang terjadi? Itu adalah syukur. Jadi persembahan ini, Shlamim, memiliki setiap ide ini. Dan dengan berpikir seperti ini memberikan kita kedamaian atau keselamatan. Dan saya benar-benar berdoa kalau kita semua bisa merasakan kedamaian rohaniah yang Yesus berikan pada kita. Boleh nggak kita mencoba berakting seolah-olah kita merasakan kedamaian itu? Dan coba lihat tetangga kamu, kanan kiri kamu, dan berikan wajah paling damai yang bisa kamu berikan kepada dia. Kadang-kadang memaksa wajah kita untuk tersenyum seperti itu bisa memberikan senyum yang sebenarnya. Dan melihat orang lain yang sangat indah seperti wajah kedamaian itu akan memberikan kita damai. Jadi tolong kamu lihat orang lain yang belum kamu lihat dan lakukan sekali lagi. Siap? Mulai. Saya akan membuat kamu melakukannya sampai setiap orang melakukannya. Saya lihat banyak orang yang menunduk seperti ini. Siap? Damai. Terima kasih. Semoga gereja Sion bisa melimpah dengan kedamaian dan syukur ini. Amin. Terutama pada saat waktu kesulitan datang, setan menyerang kita. Kita harus benar-benar ingat dan percaya kalau di sini, di dalam hidup kita, pusat dan tujuan utama itu adalah damai. Dan kita melawannya, dan pada saat kita melawan, bukan melawan orang lain, tapi melawan iblis dan setan, tujuan kita adalah damai. Tolong ingat itu. Dan satu hal lain tentang korban ini atau persembahan ini tidak wajib. Saya memaksa kamu tersenyum, tapi ini bukan paksaan, bukan hal yang wajib. Karena persembahan ini adalah sesuatu yang optional, sesuatu yang kamu lakukan dengan yang diberikan karena keinginan seseorang untuk kepenuhan kehendak, kehadiran, dan tujuan Allah yang ada dalam hidupnya. Jadi korban bakaran dan korban sajian diberikan setiap pagi dan setiap malam, setiap hari. Itu harus, itu wajib. Pengampunan, pertobatan, dan hidup sesuai dengan jalannya itu adalah wajib. Tapi korban keselamatan ini diberikan setiap kali seseorang ingin memberikan korban ini atau persembahan ini kepada Allah. Jadi kadang-kadang menyebutnya itu sebagai sesuatu yang optional, sesuatu yang sukarela, yang tidak wajib. Sebagai contoh, sebagai cara untuk menunjukkan pada Allah komitmen saya. Sebagai cara mengucapkan syukur kepada Allah, saya memberikan persembahan ini kepada Allah. Jadi, ini benar-benar persembahan yang sangat spesial, karena ini tidak wajib. Ini sukarela. Ini 100% datang dari hati kita. Imamat pasal 3, seperti halnya persembahan lainnya, ini seperti mengulangi korban bakaran kita
Ini seperti mengulang proses yang sama untuk binatang yang berbeda-beda. Dengan korban sajian kita juga melihat hal itu. Ada ulangan atau uh, diulang-ulang proses pemberian persembahan yang berbeda-beda. Jadi di sini juga dengan korban keselamatan ini juga mengulang proses yang hampir sama selama tiga kali. Ada 3 paragraf di sana. Ayat 1-5. Saat kamu memberikan korban keselamatan dari lembu, 6-11 memberikan dari kambing domba, dan 12-16 saat kamu memberikan kambing sebagai persembahan. Hampir mirip di prosesnya, tapi ada sedikit perbedaan. Jadi kita akan berpikir bukan hanya perbedaan dari binatang ini, tapi ada yang lebih unik dari korban keselamatan dibanding korban-korban yang lainnya. Korban bakaran, di sini korban keselamatan dikatakan jantan atau betina. Korban bakaran hanya jantan. Korban jantan sangat spesifik berhubungan dengan pengorbanan dan pekerjaan keselamatan Yesus Kristus. Jadi ini harus jantan, tidak bercela sama sekali. Tapi korban keselamatan sedikit berbeda. Ini adalah persembahan yang diberikan bagi orang yang sudah memiliki keselamatan itu dan diberikan dari hatinya, jantan atau betina, siapapun yang ingin datang dan memberikan persembahan itu. Makanya dikatakan betina atau jantan atau betina. Mereka yang telah menerima kasih karunia dari pengampunan, keselamatan, dan memiliki pendamaian dengan Allah. Ayat 2. Lalu ia harus meletakkan tangannya di atas kepala persembahannya itu dan menyembelihnya di depan pintu kemah pertemuan. Lalu anak-anak Harun, imam-imam itu haruslah menyiramkan darahnya pada mezbah di sekelilingnya. Korban keselamatan diberikan selain korban bakaran. Tapi korban bakaran harus menjadi dasar atau fondasinya. Karena tanpa korban bakaran, kamu tidak bisa memberikan korban keselamatan. Tanpa kamu memiliki keselamatan dari pekerjaan Yesus di kayu salib, kita tidak bisa memiliki pendamaian dengan Yesus, dengan Allah. Ini adalah logikanya. Jadi, mereka yang memberikan korban keselamatan adalah mereka yang telah menerima keselamatan, penebusan dari Yesus Kristus. Dan orang yang memberikan persembahan itu harus meletakkan tangannya di atas kepala persembahannya itu, tapi tidak ada pengucapan dosa yang artinya memberikan dosa itu kepada binatang itu. Jadi persembahan pendamaian itu bukan tentang penebusan, tapi tentang kehidupan yang dirangkul oleh penebusan itu. Hidup saya yang merupakan hasil dari menerima keselamatan. Apakah kamu telah selamat? Apakah dosa kamu telah ditebus? Apakah kamu telah diampuni? Apakah kamu telah diselamatkan? Jadi hasilnya apa? Hidup apa yang datang dari keselamatan itu? Itu adalah ekspresi yang hidup yang merupakan hasil dari pengampunan dan dari keselamatan. Ayat 3-5. Kemudian dari korban keselamatan itu harus mempersembahkan lemak yang menyelubungi isi perut dan segala lemak yang melekat pada isi perut itu sebagai korban api-apian bagi Tuhan. Dan lagi kedua buah pinggang dan lemak yang melekat padanya, yang ada pada pinggang dan umbai hati yang harus dipisahkannya beserta buah pinggang itu. Anak-anak Harun harus membakarnya di atas mezbah, yakni di atas korban bakaran yang sedang dibakar di atas api sebagai korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan. Porsi yang diberikan kepada Tuhan berbeda dengan
apa yang ditunjukkan dari korban bakaran. Mereka harus membakar dengan api lemak yang menutupi isi perut dan seluruh lemak yang ada di dalamnya, kedua buah buah pinggang, dan lemak yang melekat padanya. Lemak dipahami sebagai yang terbaik atau yang paling disukai. Kamu yang sangat sehat pasti nggak ngerti akan hal ini, tapi kalian semua yang seperti saya, saat kamu makan steak atau daging, yang garing-garing yang terbakar, itu adalah ujung dari lemak itu. Itu adalah hal yang terbaik. Dan Tuhan tahu apa yang terbaik. Tapi bahasa Ibraninya juga menunjukkan kalau lemak adalah yang terbaik, itu adalah kelimpahan. Itu adalah hal yang paling disukai dan paling enak. Dan buah pinggang dan umbai hati itu adalah organ yang paling berat di dalam tubuh kamu. Itu sesuai dengan pengertian Ibrani. Ini sesuatu yang paling berat. Yang memiliki yang memiliki hal yang terberat dalam hidup kamu. Ini menunjukkan pusat atau hati. Kita sebut tuh hati. Pada saat saya bilang saya berikan hati kamu nggak bicara tentang organ yang ada di jantung kamu kan? Saat kamu bilang saya beri kamu hati saya, kamu ngomong apa? Itu artinya apa? Saya memberikan kasih saya memberikan pikiran saya, jiwa saya, esensi saya. Dan bagi orang Yunani, itu adalah umbai hati atau buah pinggang. Itu ungkapannya. Itu ungkapannya dipakai orang Yunani, orang Yahudi. Jadi itu adalah pusat dari seseorang. Dan buah pinggang atau umbai hati itu melakukan menyaring racun dari tubuh kamu. Jadi memberikan persembahan ini dengan api, lemak, buah pinggang, umbai hati, menunjukkan kalau kamu memberikan kepada Allah sesuatu yang paling berharga dan kamu paling hargai. Hati saya, pusat saya. Sesuatu yang paling berat dalam hidup saya. Paling penting dari hidup saya. Dengan memberikan buah pinggang dan umbai hati, kita bersyukur kepada Allah, menjawab kepada Allah memberikan kembali kepada Allah apa yang Ia berikan pada kita. Alasan kenapa Allah memberikan hal yang paling berharga, anak Dia satu-satunya, kepada kita untuk mengeluarkan racun ular yang sedang membunuh kita sejak zaman Adam. Kita telah diracuni dari racun ular di masa lalu. Tapi Allah memberikan anak satu-satunya yang paling berharga dan disayangi ya kepada kita, supaya racun itu tidak membunuh kita lagi. Mengeluarkan racun itu seperti obat untuk seperti penawar untuk membebaskan kita dari kutukan. Dan sebagai hasil dari hal itu seharusnya kita mengangkatnya, kita memberikannya, harusnya itu dari tubuh kita, buah pinggang, umbai hati, tapi kita mengambilnya dari binatang itu. Imamat pasal 3 ayat 6-8. Jikalau persembahannya untuk korban keselamatan bagi Tuhan adalah dari kambing domba, seekor jantan atau seekor betina, haruslah ia mempersembahkannya tidak bercela. Jikalau ia mempersembahkan seekor domba sebagai persembahannya, ia harus membawanya ke hadapan Tuhan. Lalu ia harus meletakkan tangannya di atas kepala persembahannya itu dan menjelma depan kemah pertemuan, lalu anak-anak Harun harus menyiramkan darahnya pada mezbah di sekelilingnya. Setiap bagian itu sama, seperti yang telah kita baca di ayat 1-5, sama seperti lembu, itu sama. Dan apa yang diulang di sini, bagian pertama antara lembu dan kambing domba dan kambing, itu satu hal yang harus kita ingat. Hal yang sama dengan korban bakaran, kalau darahnya itu dipercikan di sekelilingnya.
dalam bahasa Ibrani itu adalah sabib. Di sekeliling mesbah. Sekeliling artinya itu harus mengelilingi semuanya, menutupi semuanya. Setiap sudut dari hidup kita. Darah itu harus dipercikan. Darah siapa? Darah Yesus Kristus. Harus dipercikan. Sama seperti dan- hal yang terjadi pada Bahtera Nuh itu juga ditutupi seperti Yesus dan darahnya harus menutupi diri kita. Sehingga air dari air bah itu tidak bisa masuk. Jadi mari kita pikirkan dan kita tanya pada diri kita sendiri. Apakah ada bagian dari hidup kita di mana darah Yesus tidak dapat menggapainya? Apakah ada bagian dari hidup kita yang kita tutupi, yang kita sembunyikan? Kemarin untuk Elijah dan Timothy ada pembicara yang mengingatkan kita dan bertanya pada kita tentang bagaimana kita bisa membawa Kristus dan mengajak Yesus ke dalam hidup kita yang normal, bagian dari hidup kamu yang kamu ulang setiap hari. Pikirkan akan hal itu. Dari saat kamu bangun sampai kamu balik tidur. Dan kadang-kadang kita melewati ulangan rutinitas sehari-hari. Kamu yang pergi bekerja, naik bus, atau MRT, atau menyetir. Setiap saat dari hidup kamu, saya rasa ada saatnya. Ini saat yang tepat untuk kita lakukan pada saat Prapaskah. Kita mengajak Allah, mungkin seperti kita mengundang inspektur atau orang yang menginspek. Pada dulu Pendeta Abraham Park pada saat ia masih hidup, ia akan datang ke gereja-gereja cabang. Sekarang jika gereja pendeta senior dari gereja pusat datang, maka saya harus mengajaknya berkeliling dan menunjukkan setiap bagian gereja kita. Apakah saya khawatir? Mungkin. Jika ada sesuatu yang ditemukan atau barang milik Allah yang kudus ini ada yang rusak atau ada debu, mungkin saya akan khawatir. Jadi kita pasti akan membersihkan seluruh gereja kan? Tapi coba kamu ajak Yesus ke dalam hidup sehari-hari kamu. Saat kamu bangun sampai saat kamu tertidur. Kamu pikir kamu bisa melakukannya 1 kali minggu ini? Ingat 1 hari. Dan coba kamu ingat Yesus telah tiba untuk datang mencari kamu. Dan kamu ngundang dia dan membawa dia menjalankan setiap saat hidup kamu. Kamu mungkin terkejut, karena saya juga terkejut saat saya berpikir melakukan ini. Kita tidak melakukan ini. Kita bilang, iya, secara general, secara umum, kita mengundang Yesus dalam hidup kita. Tapi setiap langkah, saat kamu menyetir terus ada yang nyalip, kamu bayangkan Yesus ada di samping kamu. Pembicara kemarin berbicara kalau kalian yang sedang ada di dunia kerja, kamu pergi ke kantor, kamu bekerja, dan kamu bertemu dengan satpam itu setiap hari. Kamu nggak sadar akan orang itu kan? Tapi sekarang, bahkan pada saat itu, setiap bagian dari hidup kamu itu adalah darah Yesus, ditutupi oleh darah Yesus. Kita mungkin menemukannya sedikit menakutkan. Kamu mungkin takut menunjukkan segala sesuatu atau memberikan segala sesuatu kepada dia. Tapi kedamaian yang datang sebagai hasil dari mengundang Yesus ke setiap
bagian dari hidup kita, itu adalah sesuatu yang tidak dapat tergantikan. Sesuatu yang tidak bisa diganti. Dan kalian yang mengalami itu, yang melakukan itu akan tahu. Jadi siapa yang siap untuk melakukan hal itu? Kamu siap untuk mengundang Yesus ke dalam hidup kamu? Bukan hanya mengundang dia, tapi setiap saat dari hidup kamu. Siapa yang siap melakukan itu minggu ini? Amin. Haleluya. Ya. Saya lihat beberapa anggukan, saya mendengar beberapa amin. Mari kita melakukan itu. Apakah kita malu atau tidak? Karena murid-muridnya ketika Yesus mati di kayu salib, mereka malu. Beberapa orang menyangkal Yesus, beberapa orang nggak siap. Dan saya pikir, kalau saya adalah mereka, satu alasan kenapa saya mengunci pintu itu, bukan hanya untuk supaya orang Yahudi atau orang-orang itu pergi, tapi saya mungkin malu kalau Yesus bisa masuk. Tapi Yesus masuk. Dan ia berdiri di sana. Saya mungkin, oh ya Tuhan, saya telah menolak kamu, saya menyangkal kamu, saya tidak percaya kepada kamu, saya tidak siap untuk mengundang kamu dalam hidup saya. Tolong saya siapkan diri dulu, saya bersihkan dulu, lalu kamu bisa masuk. Tapi Yesus, apa yang ia lakukan kepada kamu dan kepada muridnya, kepada saya, ia hanya masuk ke dalam hidup kamu. Dan ia berdiri di sana. Saya nggak siap. Tapi apa yang ia katakan? Semoga damai besertamu. Apa artinya saat ia berkata damai besertamu? Saat kita bicara korban keselamatan, saya berbicara damai besertamu. Dia bilang, jangan khawatir segala dosa kamu, segala kemaluan kamu, saya akan tutup bersih. Saya akan khawatir kalau pendeta senior datang atau tamu datang dan mutar-mutar di gereja, saya pikir, apakah saya sudah bersihkan tempat ini, atau saya bersihkan bagian ini, dan kamu buka pintunya, dan itu bersih. Kamu pikir, oh siapa yang bersihkan? Dan Yesus berkata, saya yang lakukan. Saya yang lakukan. Jangan khawatir. Saya telah melewati itu semua. Makanya saya bisa katakan, damai besertamu. Semoga kita bisa mengundang Yesus seperti itu dalam hidup kita. Imamat pasal 3 ayat 9-11. Kemudian dari korban keselamatan itu, ia harus mempersembahkan lemaknya sebagai korban api-apian bagi Tuhan, yakni segenap ekornya yang berlemak yang harus dipotong dekat pada tulang belakang, dan lemak yang menyelubungi isi perut, dan segala lemak yang melekat pada isi perut itu. Dan lagi kedua buah pinggang dan lemak yang melekat padanya, yang ada pada pinggang dan umbai hati yang harus dipisahkan, serta buah pinggang itu, imam harus membakarnya di atas mezbah sebagai santapan berupa korban api-apian bagi Tuhan. Jadi beberapa perbedaan di sini dengan perbedaan yang lain itu adalah lemak ekornya yang dekat pada tulang belakang. Jadi kalau kamu potong itu, kamu berikan pada Tuhan, lalu apa yang pada sisanya itu diberikan kepada imam-imam dan bahkan pada orang yang memberikan persembahan ini. Dan dikatakan ayat 11, sebagai santapan bagi Tuhan. Apakah Allah membutuhkan makanan? Allah adalah roh. Ia tidak perlu makanan sehari-hari seperti kita. Makanan atau santapan di sini bahasa Ibrani adalah lehem, atau dari kata Bethlehem. Bethlehem itulah rumah roti. Lehem itu artinya roti. Roti artinya makanan sehari-hari. Karena mereka makan roti sehari-hari. Untuk kita orang Asia mungkin nasi. Ini adalah makanan sehari-hari. Makanan yang kamu makan sehari-hari. Jadi katakan di sini, makan santapan untuk Tuhan. Apa artinya? Allah tidak memerlukan makanan. Tapi ini menunjukkan gambaran
Kalau kamu sedang berada di meja makan dengan Tuhan, kamu mempersiapkan makanan untuk Tuhan, kamu mempersiapkan meja makan itu. Siapa yang bisa duduk di meja itu? Siapa yang bisa berbagi makanan itu? Saya sebut persembahan ini, kamu tidak bakar semuanya kepada Tuhan seperti korban bakaran. Kamu berikan beberapa bagian. Dan sisanya diberikan pada imam-imam, dan orang yang memberikan persembahan itu akan memiliki bagiannya. Jadi ini seperti meja makan. Siapa yang bisa duduk di meja itu? Angkat tangan kamu. Siapa yang bisa duduk di meja bersama dengan Tuhan? Apa pengertiannya di sini? Duduk di atas meja bersama dengan Bapa, makan bersama-sama, itu adalah sesuatu yang hanya diberikan pada keluarga, anggota keluarga berdasarkan pengertian Alkitabiah. Makan bersama dengan keluarga. Ini juga menunjukkan karakter bahasa Mandarin ya. Hanya keluarga yang bisa berbagi makanan di atas meja. Allah mempersiapkan makanan untuk anak-anaknya. Artinya kita menjadi keluarga Allah. Korban keselamatan, makanya saya bilang lagu yang dinyanyikan oleh KUR hari ini berbicara tentang meja, makan roti, minum anggur bersama-sama. Itu adalah korban keselamatan. Korban keselamatan berbicara tentang undangan Allah untuk mengembalikan persekutuan yang terputus ini. Ini berdamai atau berrekonsiliasi dengan Allah. Ketika kamu berantem dengan seseorang, ketika kamu tidak memiliki kedamaian, kamu tidak duduk bersama-sama dan makan bersama-sama, kan? Jadi Allah mengundang kalian untuk duduk di meja sekali lagi. Adam bisa berkomunikasi dengan Allah, berjalan dengan Allah, memiliki persekutuan dengan Allah di Taman Eden, tapi setelah dosa itu datang, maka persekutuan itu terputus. Hubungan itu terputus. Tapi melalui korban bakaran, melalui salib, kita digabungkan lagi. Dan sekarang dikatakan, Tuhan, sekarang kita keluarga lagi, saya ingin makan bersama dengan kamu. Itu adalah korban keselamatan. Hak istimewa yang diberikan kepada mereka yang sudah menerima penebusan melalui korban bakaran. Dari nama korban ini, Shlamim, ini adalah korban yang diberikan berdasarkan syukur. Alasan terbaik untuk syukur dalam sejarah penebusan itulah keselamatan dari Yesus Kristus. 2 Korintus pasal 5 ayat 17-18. 2 Korintus pasal 5 ayat 17-18 katakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kita sudah dengar ayat ini berkali-kali. Kita adalah ciptaan baru karena Yesus telah menciptakan kita. Kita lahir kembali. Tapi ini lanjut lagi. Dan semuanya ini dari Allah. Yang kita menjadi ciptaan baru karena ini adalah dari Allah. Yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Kita adalah ciptaan baru. Kita memiliki harapan baru. Kita memiliki hidup yang baru. Menghadapi berkat yang kekal, waktu yang kekal. Kenapa? Karena Allah telah mendamaikan diri kita dengan dirinya melalui Yesus Kristus. Dan pendamaian ini, rekonsiliasi itu adalah pendamaian ini. Dan itu sebabnya Yesus ketika ia bangkit, dia berkata, damai bersama denganmu. Karena ia telah mengambil dosa itu. Kita telah menjadi ciptaan yang baru melalui kasih karunia keselamatan dari domba. Dan Allah di dalam ayat 18 dikatakan, seperti Rasul Yohanes mendapatkan buku yang kecil dan dia makannya dan dimuntahkan, dikatakan kamu bersaksi lagi. Dan ayat 18 katakan, saya mempercayakan pelayanan pendamaian. Pelayanan terbaik adalah pelayanan pendamaian, berdamai. Semoga anggota gereja Sion bisa mengambil pekerjaan ini. Dan semoga kita bisa berdamai
Kamu nggak setuju? Kamu tidak yang berdamai? Damai adalah untuk orang yang lemah. Kita lawan. Kita bersaing. Bagaimana kamu bisa berdamai? Pengampunan harus terjadi. Seringkali kita sebagai orang-orang itu adalah orang yang jatuh, kita didesain seperti itu, kita sangat senang sesuatu yang melawan. Seorang melawan saya akan ingat itu 10-20 tahun. Terus teringat akan hal itu dan mengingatkan diri kita sendiri. Kalau ini sesuatu hampir lupa, saya akan ambil tuh kembali dan saya makin sebel lagi. Pendamaian itu yang dilakukan oleh Yesus. Taruh itu di salib. Dan kembali dan berkata, damai besertamu. Semoga kita bisa melakukan itu. Ayat 19, 2 Korintus pasal 5 ayat 19. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu pada kami. Ia tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Mari kita tidak menghitung pelanggaran terhadap kita. Mari kita tidak menyimpannya. Tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan pada berita pendamaian itu kepada kami. Bagaimana kita bisa berdamai dan mengikuti pelayanan pendamaian ini? Karena ia telah memberikan firman pendamaian ini, firman kedamaian. Dan Allah yang kembali, Tuhan yang kembali, apa namanya nanti? Melkisedek, ya, Raja Shalom, Raja Damai. Kecuali kita bisa sampai pada damai dan membuat berita pendamaian ini diaktifasi di dalam hidup kita dan mengambil kendali hidup kita, kita tidak bisa berkumpul dengannya karena ia adalah Raja dari damai. Firman memiliki kekuatan untuk mendamaikan, memberikan kita kedamaian. Tapi jika kita memiliki firman yang sama tapi kita tidak bisa berdamai, maka ada yang salah. Kita tidak belajar untuk mengaktifkan firman itu hanya ada di dalam kepala kita. Ada sesuatu yang salah. Itu sebabnya ia telah mempercayakan kepada kita berita pendamaian itu. Sekali lagi, balik ke imamat, ekornya diberikan kepada Allah dan sisanya diberikan pada imam untuk diambil. Siapa imam itu sekarang? Hari ini? Siapa imam itu hari ini? Terima kasih untuk berkata kita dan bukan berkata pendeta. Yesus menjadikan setiap orang sebagai imamat rajani bagi mereka yang percaya padanya. Kenapa kita panggil imam? Karena ia telah memberikan pelayanan itu. Ia telah memberikan firman itu. Apa pekerjaan imam di akhir zaman? Mereka seperti jembatan antara orang yang terjatuh dengan Allah. Jadi orang yang terjatuh bisa menerima penyelamatan dan datang kepada Allah. Pekerjaan mereka mendamaikan antara Allah dengan orang-orang yang jatuh itu. Dan ia menyebut kita imam hari ini. Karena ia telah memberikan kita firman itu dan pelayanan itu. Dan sekarang siapa yang bisa mengambil bagian dari makanan itu? Kalian yang telah diberikan pelayanan itu dan firman itu. Pada zaman Yesus, ini adalah tujuan dari Yesus. Kenapa ia hidup di dunia ini? Kenapa ia mati di kayu salib? Supaya kita bisa menemukan kedamaian dengan Allah. Beberapa orang bahkan bilang kalau Last Supper itu seperti korban keselamatan, bukannya korban bakaran. Salib itu adalah korban bakaran, tapi Last Supper itu adalah seperti yang dikatakan oleh Kur, ambil roti dan anggur, berbagi meja bersama-sama, itu seperti korban keselamatan. Dan kesimpulan, mari kita pikirkan apa artinya untuk ada di dalam mejanya sebagai anak-anaknya. Dalam Alkitab, dan saya terkejut
Saat saya mempersiapkan ini, saya terkejut untuk menemukan, bukan menemukan, menyadari sesuatu yang sangat mudah, sesuatu yang selalu ada di sana. Mungkin kamu udah tahu, tapi untuk saya ini sangat baru dan sangat refresh. Fakta kalau di dalam Alkitab, setiap hal yang Allah lakukan, Ia lakukan itu untuk anak-anaknya. Secara fundamental untuk anak-anaknya. Ia tidak uh, membuang Adam, tapi ia menunggu bahkan hingga sekarang, ia bekerja untuk mengembalikan anak-anaknya. Karena Adam adalah anaknya. Anak yang kembali diberikan cincin materai dan jubah karena ia adalah anaknya. Karena mereka adalah anak-anak saya, anak kudus saya, anak-anak sulung saya. Keluaran pasal 6 ayat 7. Apakah kamu anak-anaknya? Kamu yakin? Kamu punya buktinya? Apa buktinya? Kita selalu berbicara perjanjian Allah. Perjanjiannya hanya diberikan kepada anak-anaknya. Bukti dari anak-anaknya itu adalah perjanjian. Alkitab adalah perjanjian. Tapi mereka yang telah menerima perjanjian itu, mungkin perjanjian yang tidak kelihatan secara rohani ya. Tapi mereka yang menerima perjanjian itu adalah anak-anak Allah. Dan Allah berkata, kalau ia akan ingat perjanjiannya. Apa yang ia ingat? Ia ingat perjanjian Abraham, Ishak, Yakub, dan Kain, dan mengingat orang-orang Israel. Dan saat ia mengingat perjanjian, ia mengingat anak-anaknya. Saat kita berkata kalau kita anak orang-orang perjanjian, kita memiliki perjanjian dan sekarang ia adalah Bapak kita. Jadi apa bukti kalau kamu menjadi anaknya? Kalau kamu bisa memanggil Allah Bapa kamu, apakah kamu bisa melakukannya? Apakah ia benar-benar Bapa kamu? Atau hanya titel yang kamu gunakan, nama yang kamu gunakan? Hanya Allah dan kamu yang mengetahui hal itu. Sepanjang perjanjian lama dan perjanjian baru, apa yang Allah katakan pada anak-anaknya yang memiliki perjanjian ini? Dan ini sesuatu yang kita harusnya tahu, tapi ini juga sangat mengejutkan bagi saya. Apa yang Allah katakan pada anaknya? Ini adalah isi dari Alkitab. Allah melakukan segala sesuatu di sini, Allah melakukan ini untuk anak-anaknya. Untuk mengembalikan anak-anaknya. Dan ini adalah pesan yang Allah berikan pada mereka dan pada kamu kalau kamu telah menjadi anaknya. Apa yang ia katakan? Tolong dengar suara Allah. Walaupun saya yang mengatakan ini. Ia berkata, kemanapun kamu pergi, aku akan bersamamu. Itulah pesannya. Kejadian pasal 28 misalnya. Ada banyak ayat dan saya akan ambil beberapa. Kejadian pasal 28 ayat 15. Sesungguhnya aku menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi. Aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan padamu. Amin. Ini yang Allah katakan pada Yakub. Saat ia sedang dalam masalah, ia kabur dan dikatakan, aku akan bersama dengan kamu. Kita mungkin menghadapi begitu banyak masalah dan terjatuh, tenggelam, tapi dikatakan, saya tahu apa yang kamu lalui. Tapi tolong ingat, saya bersama denganmu. Dan saya akan menjaga kamu kemanapun kamu pergi. Dan saya akan mengembalikan kamu. Sampai saya melakukan itu, saya tidak akan meninggalkan kamu. Keluaran pasal 6 ayat 7. Aku akan mengangkat kamu menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allahmu.
supaya kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu, yang membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir. Yeremia pasal 30 ayat 22. Maka kamu akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allahmu. Yesaya pasal 41 ayat 10. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Amin. Yang terakhir, Yesus sebelum ia naik ke surga, ia naik. Dan sebelum ia naik, ia berkata, di Matius pasal 28 ayat 20, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Lagi dan lagi, pesan yang Allah Bapa kita berikan pada kita. Saya bersama dengan kamu. Kenapa? Karena kamu adalah anakku. Tidak peduli masalah apa, tolong kamu ingat, Bapa kita adalah, Tuhan kita adalah Bapa kita. Dan tidak ada Allah Bapa kita berkata, Tuhan kita berkata kalau ia adalah Bapa kita, ia akan bersama dengan kita. Tidak ada yang bisa memberikan lebih aman daripada ini. Tidak peduli berapa gelap suatu kejadian. Tolong ingat, kamu adalah anaknya. Dia berkata, saya akan bersama dengan kamu. Amin. Amin. Dan itu sebabnya, kenapa Allah datang? Kenapa Yesus datang? Allah ingin bersama dengan umatnya. Emmanuel. Satu hal yang harus kamu ingat. Kamu tidak perlu ingat lemak, ekor. Tapi apa yang harus kamu ingat adalah, kamu adalah anak Allah. Ia akan mengingat kamu. Mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, kami mengangkat persembahan ini. Dan semoga ibadah ini menjadi korban keselamatan bagimu. Bapa, kami ingin mengajak kamu masuk dalam hidup kami. Dan kami bersyukur karena Engkau mengundang kami ke mejamu. Dan Bapa, kami ingin bersyukur Engkau mengajak kami datang ke meja kamu, berbicara denganmu, makan bersama-sama. Dan ibadah ini adalah hal tersebut. Dan semoga pesta ini bisa terus berlanjut sampai akhir minggu. Sepanjang minggu saat kami membuka hidup kami kepadamu, setiap saat, setiap bagian dari hidup kami bisa dipercikan oleh darah Yesus Kristus. Perjanjian ini adalah darah Yesus yang Engkau telah berikan pada kami. Dan kami bersyukur karena Engkau telah membuat kami sebagai anak-anak-Mu. Bukan hanya dengan nama, tapi benar-benar membuat kita anak-Mu. Anak-anak laki-laki dan perempuan-Mu. Dan kepada kami Engkau telah datang. Dan Engkau akan menyertai kami. Sampai hari keselamatan. Sampai hari kebangkitan dan transfigurasi. Tolong bantu kami untuk memiliki persekutuan dengan kamu, makan dengan kamu, dan bantu kami untuk hidup dengan kamu. Kami bersyukur atas kasih karunia-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa dengan penuh rasa syukur. Amin. Mari kita bersyukur pada Allah.